Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cikendal Ngahiji. Pada kesempatan kali ini, saya Rara sedang berada di salah satu tempat budidaya cacing tanah yang cukup berkembang di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Nah, teman-teman, mungkin dari kita kebanyakan masih berpikir bahwasanya budidaya cacing tanah ini masih bisa dipandang dengan sebelah mata. Nah, padahal dengan usaha yang sederhana ini menyimpan peluang yang cukup menjanjikan. Nah, pada hari ini kita akan melihat langsung bagaimana proses budidayanya, kemudian bagaimana sistem penjualannya hingga ke pengiriman-pengiriman ke lapak yang sudah menjadi pelanggan tetap di budidaya cacing tanah ini. Nah, teman-teman, penasaran dengan prosesnya? Ayo kita lihat. Salam. Ya, Bapak. Bapak, kami dari tim Cikendal Ngahiji mungkin Ya. pada kali ini kita akan bertanya, Ya. mungkin mewawancara Bapak mengenai proses budidaya cacing tanah. Ya. Nah, karena kan budidaya cacing tanah ini merupakan budidaya yang mungkin jarang sekali ya Pak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, mungkin kita akan mewawancara Bapak pada kali ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan untuk kesempatannya. Pada kali ini mungkin kami akan bertanya terlebih dahulu mengenai kapan Bapak mulai mendirikan usaha ini Bapak? Dari kapan dan bagaimana prosesnya? Saya mendirikan budidaya cacing sekitar 2013. 2013 sudah mulai budidaya cacing jual beli dari petani, dari yang ngambil dari lubang-lubang gitu. Sudah dimulai. Kemudian bagaimana nih, kenapa Bapak bisa tertarik untuk budidaya cacing? Tertarik soal cacing, barangnya cuma sepele, cuma cacing, tapi kan sekilas itu ada peluangnya buat orang kecil gitu ya, buat membantu orang-orang kecil yang 1 kilo 2 kilo mau beli apapun juga bisa jadi langsung diikan gitu. Mungkin Bapak dulu mulai pertama usaha ini berawal dari berapa kilo dulu mungkin sampai sekarang bisa sebanyak ini? Dulu saya juga cari dulu tiap lubang-lubang gitu, belum bikin menerima gitu, cari dulu ya, misalkan ngebolang gitu, kalau di kampung ngebolang paling dapat sekitar 5 kilo, kalau lebih 10 kilo gitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin di setiap usaha pasti selalu ada tantangannya begitu Pak. Nah, mungkin tantangan apa yang pernah Bapak alami untuk mendirikan usaha ini? Kalau percacingan mengalami apa tuh? Penarikan, penurunan. Kalau musim hujan ada penurunan gitu, kalau musim kemarau ya ada penarikan kan. Cuman resikonya kalau cacing setiap pengiriman ada yang rusak, ada yang mengelepuh gitu, nggak semurni-murninya gitu, ada yang campur gitu. Baru di sini disortir dulu di gudang gitu, belum seutuhnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya mengenai pegawai. Mungkin ada berapa pegawai yang sudah Bapak pekerjakan di Direkrut. ya di budidaya cacing tanah ini? Sekarang cuma sedikit, ada 6 orang lah. Kalau dulu sama yang open itu ada sekitar 12 orangan lah, sama yang di kebun itu, yang di ternak. Dan untuk pegawainya tersendiri Bapak, apakah dari keluarga Bapak ataupun dari tetangga-tetangga atau bagaimana Pak? Ya kemungkinan lah tetangga, keluarga ada gitu, bergantian. Dalam sehari ini kegiatan apa saja Bapak yang biasanya dilakukan di sini? Kegiatan sehari-hari ya paling packing sama beres-beres yang cacing liarnya gitu, yang nggak kepakai. Baik. Untuk cacingnya mungkin Bapak ada berapa jenis cacing di sini dan jenisnya apa saja? Kalau yang jenis paprikaan yang merah kan, yang merah ini ada yang merah,
Afrika ini kalau di sini kan di namanya apa ANC Afrika, cuman cacing merahnya agak besar-besar gitu, besar-besar. Ini kan udah baru mau jual. Jadi ini dari jenis ANC Afrika gitu ya, Nah, Pak. ini dari jenis cacing merah ANC Afrika. Kalau dibilang Afrika bisa, kalau bilang ANC bisa gitu. Oh, baik. Kemudian ada jenis apa lagi Bapak di sini? Jenisnya mungkin kalau buat obat kalung, cacing kalung itu yang bergelang. Ya. Cacing kalung ada. Ini jenis cacing kalung kalau buat obat. Ini cacing kalungnya. Besar-besar ya, Pak? Kalau buat obat besar-besar. Kalau yang kosmetiknya cuman ada yang kecil-kecil. Ini yang kosmetiknya, yang ada gelangnya, ekornya kuning gitu kan. Badannya ada bintik-bintik gitu. Ini biasanya untuk apa, Pak, cacing? Ini kalau dikeringkan buat kosmetik. Oh, bisa untuk kosmetik. Kecantikan tepung kan. Ya. Ini jenis cacing Rubricus tiger. Ada lagi, Pak, untuk jenis-jenis? Kalau yang jenis buat lele itu paling sejenis cacing gesir. Ini kan cacing gesir. Kalau cacing gesir kan ada lumayan gitu, buriak gitu lah. Kalau perbedaannya sama cacing ini yang kosmetik apa, Pak? Yang kosmetiknya kan lumbuh gitu ya. Udah berisik gitu. Kalau ini kalau dipegang juga ini udah jalan sendiri. Jadi lebih aktif, Pak. Lebih aktif. Kalau yang jenis ini kan jenis tiga Rubricus yang udah di packing. Oh iya. Kalau yang ini mah siap untuk ditepung buat kosmetik juga bisa. Ya kalau labnya nggak bagus kosmetik ya paling bikin tepung, sange, pakan juga bisa. Oh, jadi selain untuk kosmetik, kalau misalkan tidak tidak teruji gitu kan, ini bisa untuk tepung ya, tepung pakan. Biasanya yang ini untuk pakan apa saja, Pak? Untuk pakan kalau dicampur gitu, campuran ya. Pakan ikan juga bisa, pakan burung bisa gitu. Yang penting sejenis ternak-ternak lah, seperti ayam juga bisa, ikan gitu. Mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana sistem penjualan ataupun pemasarannya, apakah langsung ke konsumen atau melalui pengepul terlebih dahulu? Mungkin melalui pengepul dulu. Kalau udah di pengepul itu kan tergantung kemauan gitu barang. Mau 10 kilo, mau 20 kilo atau mau bahkan yang banyak kintalan gitu juga bisa. Nah, mungkin Bapak untuk pakan, untuk umpan memancing itu Bapak biasanya menggunakan cacing jenis apa? Kalau buat mancing cirata, jatiluhur, ya jati gede ya. Kalau pancing-pancing liar gitu kan bisa yang cacing merah, yang cuman kecil-kecil gitu, nggak ada besar-besar seperti paprikanya. Yang kecil-kecil yang itu kan ini yang juga bisa. Ini buat pancing jatiluhur, cirata, ini juga bisa jenisnya gitu. Kemudian ini untuk pengiriman ke Jongko atau mungkin ke lapak-lapak ini seperti apa Bapak? Apakah diantar sendiri atau mungkinkah ada yang bertugas mengantar gitu ya? Kalau pengiriman buat toko-toko ada pengirim ya, supplier gitu kan. Saya punya supplier cuma 22 supplier buat toko-toko pancing, buat toko pancing Jatiluhur, Cirata ada gitu. Suppliernya yang dia dari sini siap untuk dikirim gitu. Mau berapa kilo, mau 30, mau 50 siap.
Kalau untuk pengirimannya Bapak dalam seminggu ini berapa kali kira-kira? Kalau pengiriman tergantung ke karangannya itu yang punya toko barang ya. Kalau yang mancingnya banyak mungkin 1 minggu lebihlah dari 1 kintal, lebih dari 1 kintal. Untuk lapaknya sendiri Bapak, lapak-lapak yang sudah disupplier oleh cacing tanah di sini itu berada di mana saja? Yang dikirim apa? Ya. Oh, yang dikirim yang udah, kalau yang jauh itu seperti Lampung, Magelang ya, seperti Kalideres, Bekasi yang jauhnya. Kalau yang Sudah luar provinsi ya Pak? sudah luar. Baik. Dalam sebulan Bapak kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo atau mungkin berapa kintal cacing? Kalau penghasilan pengiriman sama dari yang ternak gitu ya, seminggu juga dapat 1 ton. Kalau sebulan ya mungkin ke 4 ton gitu, 4 ton lebih lah. Mungkin untuk omsetnya sendiri Bapak nih untuk 1 bulan biasanya dapat omset berapa? Kalau omset pengeluaran sareng ya pemasukan gitu ya, pengeluaran sareng pemasukan yang menghabiskan nyampe 40 juta dalam 1 minggu, 1 bulan ya gitu, 1 bulan. Nah, kemudian mungkin apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Kalau harapan saya sebenarnya cacing ini harus langgeng terus-terusnya gitu kan. Saya kan khawatir sama warga yang membutuhkannya gitu ya. Kalau yang warga kecil-kecil gitu kan, dia membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan gitu. Kalau tiap hari ya kebutuhan itu, kalau nggak ada cacing kan sayang banget lah. Ya yang penting untuk kebutuhan semua, saya harapannya manjang lah selamanya gitu. Mungkin Bapak nih, apakah ada pesan dari Bapak sendiri untuk anak muda yang ingin mencoba budidaya cacing? Ya mungkin kalau pesan dari saya gitu ya, mungkin ada, kalau ada misalkan orang pengrajin gitu, anak muda ataupun pensiun juga, kalau mau ternak cacing ya bisa lah, bisa dijalani gitu. Soalnya kan ini modalnya irit gitu, gak menghabiskan tenaga gitu, cuman kohe doang gitu, kotoran sapi, kotoran domba gitu kan biasa dibikin gitu. Baik Bapak, mungkin untuk pemasarannya tadi kan sudah Bapak sebutkan bahwasanya untuk pemasaran ataupun yang memesan ini bukan hanya dari Bandung saja, mungkin Bapak ya sudah berada dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi juga. Nah, bagaimana strateginya atau mungkin cara agar orang-orang itu mengetahui dan bisa memesan cacing di sini Pak? Kalau memesan itu buat orang luar kota gitu ya, kalau dari Lampung, dari Malang itu yang membutuhkannya, pengeluaran bisa melalui kan lewat Facebook juga bisa, lewat media ya. Kalau sekarang lewat media bisa WA, lewat WA. Kalau udah punya grup kan enak gitu, tinggal apa barang yang dimana kosong tinggal kontak-kontak aja gitu. Oh, jadi sudah ada grupnya sendiri mungkin Bapak khusus untuk budidaya cacing. Udah ada grupnya. Nah, kalau misalkan untuk pemasaran di marketplace Bapak, apakah pernah punya toko misalkan produk di di Shopee ataupun di Tokopedia, di TikTok Shop, itu seperti apa Pak? Kalau di shop sama Tokopedia itu kan tergantung kebutuhannya ya, cuma sedikit gitu, cuma sedikit doang. Kalau membutuhkannya pasti saya kirim, kalau enggak ya paling saya ke toko-toko pancing aja. Oh ya, jadi pernah gitu Dulu, atau mungkin sekarang juga masih? Dulu pernah, sekarang enggak gitu kan, enggak kebanyakan sih kalau minta gitunya, agak lama lumayan gitu. Baik Bapak, mungkin sekian dan kami ucapkan terima kasih Bapak sudah mau diwawancara, sudah mau ditanya itu ini. Mudah-mudahan budidaya cacing tanah ini ke depannya lebih bisa berkembang lagi, lebih maju lagi ya Pak. Dan mudah-mudahan harapannya ini bisa menjadi motivasi dan bisa memotivasi pemuda-pemudi sekarang mungkin ya untuk budidaya cacing ini. Bapak terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
teman-teman, dari budidaya cacing ini bisa kita lihat bahwa peluang usaha itu bukan hanya dari hal-hal yang besar saja, akan tetapi bisa dari hal-hal yang kecil dengan modal yang kecil dan juga bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Kemudian daripada itu juga dengan adanya budidaya cacing yang kita bisa lihat ya, ini cukup sederhana dan ini ternyata sudah mulai berkembang luas dan sudah keluar Pulau Jawa gitu ya untuk pengirimannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konten ini, dengan adanya usaha ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin ada keinginan untuk mendirikan usaha budidaya apa gitu atau usaha yang lainnya, bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan juga usaha ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi pemiliknya, akan tetapi membuka lapangan pekerjaan juga bagi mungkin orang-orang yang pengangguran, yang belum memiliki pekerjaan tetap, untuk yang ada di sekitaran sini ya, khususnya itu bisa berkontribusi dengan cara budidaya, mengikuti budidaya di sini dan membantu proses budidaya cacing hingga pemasaran. Teman-teman, mungkin sekian vlog kali ini. Tunggu vlog selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.